obrolan politik asik, podcast yang berani membongkar tabir dunia perpolitikan yang seringkali membuat kalian geleng-geleng kepala. Saya, Tessa Lakamau, yang akan memandu petualangan kali ini. Dan saya, Ramon, penjelajah peta yang siap memetakan setiap dinamika yang ada. Senang bisa kembali di sini. Dan saya Schneider, si pembongkar mitos yang siap bertanya sampai tuntas dan siap membuat obrolan ini pecah. Mantap. Nah, di episode spesial kali ini kita akan mencoba mengurangi benang kusut 3 konsep fundamental yang menentukan nasib sebuah negara, yaitu peta kekuatan politik, stabilitas politik, dan infrastruktur politik. Ini bukan cuma teori, tapi denyut nadi peradaban. Oyang Vicky, mari kita mulai dengan konsep yang paling visual. Peta kekuatan politik, kalau dibayangkan ini seperti apa sih? Apakah ada naga dan tata besi seperti di Game of Thrones? Analogi Game of Thrones itu pas sekali, Tessa. Peta kekuatan politik itu bukan peta geografis, tapi lebih ke konstelasi aktor-aktor yang memiliki pengaruh dan kekuasaan dalam sistem politik. Mereka saling bersaing, berkoalisi, atau bahkan berkhianat untuk mencapai tujuan masing-masing. Ini mencakup partai politik, birokrat, pengusaha, media, kelompok masyarakat, sipil, hingga tokoh agama. Berarti ini tentang siapa yang punya kartu as dan bagaimana mereka memainkannya. Tapi bagaimana kita bisa tahu siapa yang punya kartu apa dan tidak semua terlihat di permukaan. Justru itu tantangannya. Vicky, kita harus melihat bukan hanya yang tampak di panggung, tapi juga yang di balik layar. Misalnya, dalam bukunya Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan, Profesor Arbi Sanit menjelaskan bagaimana kekuatan-kekuatan politik, baik formal maupun informal, berinteraksi dan membentuk sistem politik Indonesia. Beliau mengupas tuntas bahwa pemahaman peta kekuatan ini krusial untuk memprediksi arah kebijakan. Jadi, ini tentang melihat siapa yang punya suara, siapa yang punya sumber daya, dan siapa yang punya pengaruh ya. Tepat sekali. Seperti yang dikatakan oleh Robert Dahl, seorang ahli ilmu politik ternama. Dalam teorinya tentang pluralisme, kekuatan itu tersebar di berbagai kelompok kepentingan. Tidak ada satupun kelompok yang dominan secara absolut di semua isu. Memahami peta ini berarti memahami dinamika tarik-menarik kepentingan itu. Oke, setelah tahu siapa pemainnya, mari kita bahas fondasinya. Stabilitas politik. Vicky sebagai pembongkar mitos, apa definisi stabilitas politik yang bukan sekedar situasi tentang di permukaan? Nah, ini menarik. Banyak yang salah kaprah mengira stabilitas itu sama dengan anteng. Tidak ada demo, tidak ada gejolak. Padahal bisa jadi itu stabilitas semua yang dibangun di atas represi. Stabilitas politik yang sehat itu adalah kemampuan sistem politik untuk mengatasi konflik dan perubahan tanpa kolaps, sambil tetap menjaga legitimasi dan responsivitasnya. Artinya konflik boleh ada, tapi ada mekanisme demokrasi untuk menyelesaikannya. Betul sekali, Vicky. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Samuel P. Huntington dalam karyanya Political Order in Changing Societies. Stabilitas politik yang sejati itu membutuhkan institusi politik yang kuat dan adaptif. Tanpa institusi yang mampu menyalurkan tuntutan masyarakat, perubahan bisa berujung pada kekerasan dan ketidakstabilan. Jadi ini bukan tentang membungkam, tapi tentang menyalurkan. Wah, berarti stabilitas ini ibarat air sungai ya. Kalau terlalu tenang, bisa stagnan dan bau.
Tapi kalau terlalu deras bisa banjir. Harus mengalir tapi terkendali. Lantas, bagaimana cara kita melihat apakah sebuah negara itu stabil secara sehat? Indikatornya beragam. Selain transisi kekuasaan yang damai dan partisipasi publik yang tinggi, kita juga bisa melihat kualitas penegakan hukum, kebebasan pers, dan bagaimana minoritas diakomodasi. Jika hak-hak warga negara dihormati dan rasa keadilan itu indikator stabilitas yang solid. Baiklah, dari pemain dan fondasi, sekarang kita ke tulang punggungnya. Infrastruktur politik. Vicky, apa yang terbayang di benakmu saat mendengar ini? Apakah ini seperti pembangunan jalan tol untuk pemilu? Mirip. Desa infrastruktur politik itu adalah seluruh organisasi dan lembaga yang memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta di antara kekuatan-kekuatan politik itu sendiri. Ini bukan cuma partai politik, tapi juga kelompok kepentingan seperti serikat pekerja atau asosiasi pengusaha, organisasi masyarakat sipil atau LSM, media massa, lembaga survei, dan bahkan banyak pemilu kata. Mereka semua adalah saluran tempat aspirasi mengalir dan kekuasaan bekerja. Ya, analogi jaringan saraf demokrasi itu sangat tepat, seperti yang digambarkan oleh Gabriel Almond dan G. Bingham Powell dalam pendekatan struktural fungsional mereka. Infrastruktur politik ini memiliki fungsi-fungsi vital seperti artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Tanpa infrastruktur yang berfungsi baik, sistem politik bisa lumpuh. Berarti kalau infrastruktur politik yang buruk, misalnya partai politik yang tidak responsif atau media yang tidak independen, itu bisa merusak demokrasi secara keseluruhan. Tepat sekali. Dalam buku Infrastruktur Politik dalam Bingkai NKRI oleh H. Cecep Suryana, beliau mengupas bagaimana elemen-elemen itu berperan dalam menjaga keutuhan dan fungsionalitas sistem politik di Indonesia. Kualitas infrastruktur ini sangat menentukan seberapa efektif suatu negara bisa merespon kebutuhan warganya dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Infrastruktur yang kuat dan independen adalah kunci untuk akuntabilitas dan legitimasi pemerintahan. Ini dia bagian yang paling seru. Bagaimana ketiganya, peta kekuatan, stabilitas, dan infrastruktur politik saling berinteraksi dan menciptakan dinamika unik dalam sebuah negara. Oyang Vicky ceritakan. Ibarat orkestra desa, peta kekuatan politik itu adalah para musisi dengan alat musiknya masing-masing. Infrastruktur politik adalah panggung sistem tata suara dan partitur yang memastikan mereka bisa bermain bersama. Dan stabilitas politik adalah harmoni yang tercipta di permainan itu. Kalau itu, orkesternya kacau. Misalnya pemainnya saling berebut solo, atau penggunanya goyang, pasti suaranya sumbang dan penontonnya kabur kan. Infrastruktur politik yang inklusif dan kuat dengan partai yang representatif, media yang bebas, dan lembaga yang transparan bisa jadi penyeimbangan. Bahkan ketika para kekuatannya sangat kompetitif, ini membantu menjaga stabilitas di tengah badai. Sebaliknya, jika infrastruktur politiknya rapuh, misalnya lembaga penegak hukum yang lemah atau partai yang oligarkis, maka perubahan peta kekuatan bisa memicu konflik parah, bahkan mengancam stabilitas negara. Jadi ketiga elemen ini seperti segitiga bermuda yang saling menarik dan memengaruhi keberhasilan pembangunan politik yang sangat bergantung pada bagaimana ketiganya bisa bersinergi dengan baik. Luar biasa. Kunci untuk memahami politik sebuah negara itu bukan hanya melihat siapa yang sedang berkuasa, tetapi juga bagaimana kekuatan itu berinteraksi. Dalam kerangka seperti apa dan seberapa kuat fondasi serta jaringannya.
Para detektif politik sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di akhir episode obrolan politik asik kali ini. Semoga obrolan tentang peta, kekuatan politik, stabilitas politik, dan infrastruktur politik ini bisa membuka mata dan pikiran kita semua. Mari terus belajar, membaca dan menjadi warga negara yang sabar akan dinamika politik di sekitar kita. Karena politik adalah cerminan dari diri kita. Dan ingat, selalu pertanyakan, selalu analisis, dan jangan cuma telan mentah-mentah. Politik itu seru kalau kita tahu cara membacanya. Betul sekali. Bagi kalian yang ingin mendalami lebih lanjut, kami sangat merekomendasikan buku Sistem Politik Indonesia, Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan, karya Abi Sanit dan Infrastruktur Politik dalam Bingkai NKRI oleh H. Cecep Suryana. Juga pelajari lebih lanjut pemikiran para ahli seperti Robert Dahl dan Samuel P. Huntington. Sampai jumpa lagi di petualangan politik berikutnya.